Masih di Kompas Petang, Saudara Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menilai perbuatan penjual rendang babi yang viral beberapa waktu lalu merendahkan dan dinilai melecehkan budaya masyarakat Sumatera Barat. MUI meminta pihak kepolisian menindak tegas pelaku menyangkut pelecehan kepada adat dan ajaran agama. Jadi perbuatan ini jelas sangat menyinggung hati orang Minangkabau atau orang Sumatera Barat. Oleh karena itu, saya menghimbau pihak kepolisian untuk menindak yang bersangkutan. Jangan sampai hal ini akan membuat melebar sehingga akan menimbulkan kegaduhan yang tidak kita inginkan. Masih bersama kami, Teddy Gusnaidi, Wakil Ketua Umum dan Juru Bicara Partai Garuda, dan juga Andre Rosiade, Ketua Harian Ikatan Keluarga Minang. Jadi tadi kan keresahannya juga Bung Teddy, jangan sampai ini tuh dipolitisasi, diprovokasi hal-hal seperti ini, malah nanti merembetnya ke SARA. Bung Andre, setuju? Ya, dari awal kita tidak ada mempolitisasi ya, dan membesar-besarkan masalah. Dari awal pernyataan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang adalah memberikan himbauan kepada penjual padang non halal ini untuk menghentikan penggunaan kata padang itu. Kami menjelaskan bahwasanya ini ada budaya Minangkabau yang perlu diketahui oleh publik, yaitu falsafah Minang itu adat bersyadi syarak, syarak bersyadi kitabullah. Minangkabau itu identik dengan Islam. Jadi tidak mungkin masakan orang Minang, yaitu masakan padang itu masakan non halal. Itu yang menjadi catatan. Jadi tidak, dan kami Pak Teddy, supaya Bung Teddy ketahui, kami di Dewan Pimpinan Pusat IKM juga sudah mengimbau kepada masyarakat Minang untuk tidak melanjutkan hal ini kepada proses hukum, karena menurut kami pesan sudah sampai kepada penjual dan kepada seluruh pihak bahwasanya sekali lagi masakan Padang identik dengan masakan halal. Masakan Padang identik dengan masakan halal. Itu pesan sudah sampai. Dan saya rasa yang bersangkutan pun juga sudah memahami dan minta maaf dan memberikan klarifikasi. Sehingga kami mengapresiasi langkah kepolisian yang bertindak cepat, mengantisipasi berbagai hal yang tidak kita inginkan. Saya rasa cara-caranya sudah tepat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dan menurut saya ini masalah sudah clear ya. Dan sekali lagi tidak ada upaya untuk mempolitisasi dan memprovokasi. Yang ada yang kami lakukan di Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang, menyampaikan aspirasi, menyampaikan keresahan masyarakat, dan melakukan kanalisasi jangan ada tindakan-tindakan yang tidak baik yang dilakukan oleh masyarakat Minang yang disebabkan merasa dilecehkan, disebabkan merasa resah. Seperti itu Bung Teddy dan Mbak Fiska. Kalau Bung Andre bilang ini justru upaya kanalisasi, meredam, jangan sampai semakin ramai. Bung Teddy lihat kalau misalnya di media sosial saja, apakah ini memang sudah bisa teredam dan bisa diselesaikan, atau malah nanti akan ada rembetan lagi kalau Anda lihat dari kondisi saat ini, Bung Teddy? Ya, tokoh seperti Om Andre ini itu kan jarang ya yang mau meredam, tapi para tokoh dan politisi lain itu bukannya meredam tapi memprovokasi. Itu yang yang saya kritisi dan tanggapi. Karena masalahnya adalah tadi yang saya katakan bahwa secara hukum positif tidak ada masalah, yang yang menjual juga sudah minta maaf, dan para tokoh-tokoh adat juga sudah tidak ada masalah. Yang bermasalah ini sekarang adalah para pemain-pemain di luar ini nih. Jadi mereka bukan yang punya urusan, akhirnya mereka memprovokasi hal ini. Ini yang harusnya dijaga, karena kalau sampai ini terus diprovokasi, yang jadinya akan ada berbenturan dengan suku dan agama. Dan ini yang saya harap tidak terjadi. Ya, ini kan kita sudah mau menjelang pemilu nih. Ya, banyak para politisi dan tanda kutip dan tokoh-tokoh yang ingin tampil ya, pengen banci tampil, akhirnya menghalalkan segala cara. Sedangkan yang punya masalah sudah selesai, mereka terus memprovokasi. Ini yang menjadi konsen saya, Mbak. Oh, kalau Bung Andre akan tegas atau enggak nih kalau yang kelihatan mempolitisasi lah, manas-manasin misalnya?
Ya kalau seandainya Bung Andre mempolitisasi, ya saya kritisi, dia nggak ada urusan. Walaupun Kalau dia teman kalau saya. kalau Bung Andre posisinya gimana? Kalau ada yang mempolitisasi atau memprovokasi, tegas bisa meredam juga. Pertanyaannya ke saya. Untuk Bung Andre, Bung Andre. Ya, jadi Mbak Friska, kami sudah mengimbau teman-teman masyarakat, keluarga besar masyarakat Minang untuk menghadapi dan mengikuti permasalahan dengan tenang, dengan teduh ya. Apalagi yang bersangkutan kan sudah minta maaf, mengklarifikasi, dan pesan kita sudah sampai bahwa masakan Padang itu masakan halal. Sehingga jangan lagi ada para pihak yang akan menggunakan masakan Padang non halal. Pesan sudah sampai. Saya rasa tidak akan ada pihak yang akan melakukan menjual masakan Padang non halal lagi. Itu satu. Yang kedua, kami di IKM sendiri akan terus menggalakkan yang namanya lisensi rumah makan Padang asli, gitu. Rumah makan Minang asli. Jadi apa tuh bedanya? Jadi gini, di Ikatan Keluarga Minang yang ada di berbagai kota kabupaten di seluruh Indonesia sekarang lagi menggalakkan namanya memberikan sertifikasi dan lisensi kepada rumah makan asli Minang, gitu. Di mana rumah makan asli Minang ini rumah makan yang pasti halal dan juga cita rasanya sesuai dengan racikan orang Minang. Jadi yang menjual dan pemilik boleh di luar orang Minang, tidak ada masalah, yang mempunyai Bung Teddy Gusnadi, tapi cita rasanya cita rasa Minang dan juga dijamin kehalalan. Itu kita sedang melakukan sertifikasi dan lisensi di berbagai restoran Padang yang ada di seluruh Indonesia untuk menjaga kepastian cita rasa dan kepastian kehalalan. Seperti itu, Pak. Jadi yang perlu dikelirkan ini masalah dari awalnya kan karena masakan Padang identik dengan halal, tidak dikembangkan hal-hal lainnya, begitu ya Bung Andre ya? Jadi sekali lagi, yang dilakukan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang adalah langkah-langkah konstruktif ya, dan meneduhkan suasana. Oke. Tapi tentu kami menegaskan sikap kami yang tegas bahwa masakan Padang adalah masakan halal dan tidak boleh ada yang menggunakan kalimat-kalimat menjual masakan Padang non halal. Itu tentu harap dihormati juga kebijakan kami ini. Seperti itu. Oke, kalau dari Bung Teddy gimana biar bijak? Karena kan kita tahu Indonesia terdiri dari berbagai adat dan budaya, harus dihormati. Tadi Bung Andre mewakili Ikatan Keluarga Minang misalnya, dan juga adat budaya lainnya, agar tidak menimbulkan pro kontra polemik lagi di kemudian hari. Apa yang harus clear sebenarnya? Ya memang sini harus ada campur tangan negara ya, bahwa aturan ini sudah harus ada diluruskan segera. Bukan apa-apa, karena kalau dibiarkan itu menjadi tafsiran antar suku, ini yang akan nanti menjadi gesekan menurut saya. Jadi misalnya kayak yang tadi ya, soal halal, soal kehalalan gitu. Menurut saya karena kita mayoritas umat Muslim di negara ini, maka dirubah. Jangan label halal, tapi label non halal, ya. Karena kalau kita mau membicarakan hal itu, segitu banyak ya, mungkin ada 80-90% ini makanan halal semua. Apakah semuanya harus ditempeli stiker halal gitu? Ya, jadi sudah harus ada campur tangan dari pemerintah untuk membuat regulasinya sehingga tidak ada tafsiran-tafsiran antar suku, antar daerah yang akan membuat gesekan. Itu yang saya bilang tadi, sehingga nanti tidak ada percikan-percikan suku yang satu menganggap oke, kalau begitu makanan khas kami kalian tidak boleh buat gitu. Nah, itu kan nanti akan terjadi seperti itu ya. Atau nanti penamaan menjadi masalah. Jadi akan terus bermasalah kalau memang tidak ada aturan yang jelas untuk mengatur hubungan antara adat istiadat ini. Oke, apapun bentuknya regulasi. Di kami Friska, silakan. Boleh saja orang di luar Minang membuat masakan Padang, hanya catatannya satu, makanannya harus halal, itu aja. Jadi siapapun boleh membuat masakan Minang, bikin rendang, bikin gulai, bikin ciri khas masakan Minang, terus bebas. Nah, ya, tapi ya itu. Nah, itu Mbak. Jangan hanya catatannya Ted. Oke. Hanya jangan menulis tulisan masakan Padang non halal. Karena masakan Padang itu wajib halal. Nah, makanya regulasi ini yang kita tunggu ya untuk itu ini ya. Harus ada. Karena gini Mbak ya, karena kalau kayak saya di Sulawesi Utara itu ada yang namanya rendang rendang babi gitu.
dan itu dari kecil sudah ada. Itu kalau nanti itu diangkat terus, tidak ada regulasi dari pemerintah, itu yang nanti akan terjadi gesekan. Oke, jadi regulasi ini penting juga untuk apa, agar tidak ada yang merasa tersakiti atau tercederai ya, karena kita terdiri dari berbagai suku, budaya, bahasa, itu yang harus dihormati juga. Terima kasih sekali lagi waktunya Bung Andre Rosiade. Terima kasih banyak Ketua Harian Ikatan Keluarga Minang, juga Bung Teddy Gusnaidi, Wakil Ketua Umum dan Juru Bicara Partai Garuda. Sehat selalu. Terima kasih. Bapak-bapak.